Assalamualaikum. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha." Yang artinya, maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci. Di ayat lain Allah berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqqi." Yang artinya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Nabi kita Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan penutup para nabi. Telah turun kepada beliau mukjizat, yaitu Al-Quran, sebagai petunjuk bagi kita, kabar gembira juga peringatan. Beliau pun berwasiat, "Taraktu fikum amrayni." Telah aku tinggalkan dua perkara. Lan tadillu. Lan tadillu. Di sini menggunakan kata lan, berarti kan tidak akan. Lan tadillu, yang mana kalian tidak akan tersesat. Idza tamassaktum bihima. Apabila kalian berpegang teguh atau meniti di atasnya. Kitabullah wa sunnatan Nabi, yaitu kitab Allah, Al-Quran, wa sunnatan Nabi, dan juga sunnah Nabi kita. Beliau juga bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, maka sungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi pembacanya. Dan banyak lagi dalil-dalil baik dari Al-Quran atau sunnah yang berbicara tentang Al-Quran. Kawan sekalian, mari kita merenungi bersama. Kapankah terakhir kali kita membuka Al-Quran? Berapa ayatkah dalam sehari yang sudah kita lantunkan dari ayat-ayat Al-Quran? Berapa bariskah yang sudah kita hafal dalam satu hari dari ayat-ayat Al-Quran? Sudahkah kita menjaga Al-Quran agar Al-Quran menjaga kita? Sudahkah hati kita bergetar bila mendengarkan lantunan Al-Quran? Ataukah masih belum ada kemauan atau getaran dalam hati kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran ini? Beberapa dari kita merasa belum sempat untuk membaca Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Seakan kita lupa tujuan hidup di dunia ini sebagai seorang muslim yang sudah meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Seharusnya kita malu bila mana kita belum bisa memenuhi hak-hak Al-Quran pada diri kita. Karena pada hakikatnya, manusia itu telah diberi amanah berupa Al-Quran, yang bahkan gunung saja bisa hancur lebur bila mana diturunkan Al-Quran kepadanya. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Lau anzalna, andai saja kita menurunkan hadzal Qur'an, Al-Quran ini, ala jabalin, kepada gunung, la ra'aitahum khashi'an mutasaddi'a, kalian akan melihat gunung itu takut dan hancur berkeping-keping, min khasyatillah, dikarenakan ia takut kepada Allah. Namun seringkali diri kita ini masih melupakan hal itu. Apakah masih ada keraguan dalam diri kita ini tentang Al-Quran? Padahal Allah telah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Itu adalah kitab yang mana tidak ada keraguan di dalamnya. Tentu kita akan menjawab tidak. Ya memang benar, lisan kita berkata tidak, bahwa Al-Quran ini memang tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi perbuatan kita menunjukkan seperti masih ada keraguan di dalam Al-Quran. Karena kita terkadang masih enggan dalam membacanya. Membacanya saja berat, apalagi menjaganya. Kalau menjaganya juga masih berat, lantas bagaimana kita mengamalkannya? Sudahkah amalan-amalan yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Al-Quran? Atau bahkan sangat jauh dari yang diperintahkan Al-Quran? Kita harus pahami itu. Dan nasihat bagi diri saya pribadi, dan juga bagi para sahabat-sahabat penghafal Al-Quran. Kita harus tanyakan dalam diri kita, atas dasar apa kita menghafal Al-Quran? Sudahkah lillah atau hanya sekedar keinginan dunia saja? Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika.
Al-Qur'anu hujjatun laka. Al-Qur'an bisa menjadi hujjah, bisa menjadi penolong atasmu, au alaika, atau bisa menjadi kecelakaan atasmu. Al-Qur'an bisa menjadi penolong kita, syafaat kita di hari kiamat. Apabila kita memenuhi hak-hak Al-Qur'an, bila kita ikhlas dalam menghafal dan menjaganya. Begitu pula bisa menjadi bencana bagi kita bila kita mempunyai tujuan yang salah dalam diri kita, baik dalam membacanya, mentadaburinya, mentilawahinya, juga menghafalnya. Bahkan ketika kita mempelajari Al-Quran itu untuk niat yang tidak baik, maka Al-Quran juga akan menjadi kecelakaan bagi kita kelak di hari kiamat. Maka berikanlah hak Quran, niscaya Allah akan beri hak kita. Beberapa kasus kegudahan atau kegelisahan hati terjadi karena jauhnya hati dengan Al-Quran. Dan ingatlah, bila hati dekat dengan Al-Quran, maka tak akan ada masalah. Dan yakinlah, semua urusan pasti akan lancar. Karena sifat Al-Quran adalah huda, yang artinya petunjuk. Barang siapa yang berpegang kepada Al-Quran, maka ia akan mendapatkan petunjuk. Petunjuk apapun. Baik petunjuk yang berkaitan dengan masalah dunia atau petunjuk yang berkaitan dengan masalah akhirat. Ingat kawan, janganlah kita menunggu kesempatan untuk membaca Al-Quran, tapi sempatkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Kalau kita menunggu kesempatan untuk membaca Al-Quran, maka tidak akan datang kesempatan itu, karena selalu bertabrakan dengan nafsu. Sifat nafsu adalah memerintahkan kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu selalu memerintahkan pada kejelekan. Maka kalau kita sedang sibuk, tetaplah kita sempatkan untuk membaca Al-Quran, sesibuk apapun itu. Apalagi ketika waktu luang. Sungguh Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan tanpa kita meminta. Rasakan bedanya. Pasti akan ada yang berubah dalam diri kita. Hal ini juga menjadi nasihat bagi diri saya sendiri. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, alladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Man syaghalahul Qur'anu an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami kafadlillahi ala khalqih. Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dalam rangka berzikir kepadaku dan tidak sempat memohon kepadaku, niscaya aku akan memberikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Dan keutamaan kalam Allah daripada seluruh kalam selainnya, seperti keutamaan Allah di atas makhluknya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalaupun kita tidak sempat meminta sesuatu kepada Allah karena kita sibuk dalam baca Al-Quran, maka Allah akan memberi sesuatu yang lebih baik daripada yang diberikan Allah kepada orang yang meminta sesuatu. Sungguh tiada yang merasakan indahnya, bahagianya hidup bersama Al-Quran, kecuali mereka yang sudah tenggelam hanyut merasakannya karena membaca dan mengamalkannya. Sehari tak buka handphone rasanya sangatlah berat, tapi sehari tak baca Al-Quran seperti tidak ada beban. Jika kita merasakan hal itu, maka berarti ada yang bermasalah dalam diri kita. Lastu bi khairin minkum wa lastu bi ahsani minkum. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.